Masih bersama saya Karus, ada Faris RM dan juga Mbak Oneng di sini. Saya mau tanya sekarang sama Mbak Oneng. Kalau tadi kita sudah lihat video klipnya bagaimana Mas Faris itu cerita, inspirasi itu datang di dalam apa itu namanya ya, sekolahannya itu selama 2 bulan gitu. Kalau saya melihatnya nih Mbak Oneng ya, Mas Faris tuh kayak jadi punya tiba-tiba energi mengalir begitu saja ketika di dalam. Kalau Mbak Oneng lihatnya, apakah memang sebetulnya setiap sehari-hari juga begitu atau justru beda justru ketika ada di dalam itu? Ya, waktu ya ada masanya ya. Jadi waktu awal-awal dia belum begitu deh, tapi begitu sudah putusan, kayaknya juga udah tenang gitu ya. Mas Faris juga udah tenang, makanya mulai Oneng bawain dong ini apa? Udah punya rencana gitu. Dia mau bikin sesuatu di dalam gitu waktu itu, bilang gitu. Udah tenang juga karena udah tahu putusan sekian lama, udah ini. Nggak, tapi maksudnya gini, waktu dulu di rumah lah, belum ada kasus ini. Kayak gitu juga nggak sih? Atau udah mulai yang agak bingung dapat inspirasi atau justru masuk ke situ adalah lahan inspirasi? Juga dong, sebelumnya ya tentu saja gitu. Oh gitu, Mbak Oneng melihatnya gitu. Kalau Mas Faris sendiri melihatnya gimana? Begitu juga kah? Iya, saya sih normal-normal aja. Emang kemarin memang sebetulnya pada dasarnya saya juga udah punya gagasan dari awal sih, dari waktu awal masuk ngapain gitu ya. Jadi saya pikir yang paling gampang adalah ya tetap berkarya gitu kan. Tapi apa namanya, nunggu putusan kan biar tenang dikit. Biar udah pasti gitu ya. Oke, ini menjadi pertanyaan saya kemudian adalah gini Mas Faris, apa namanya, Mas Faris ini kan orang yang Mas Faris kemarin mengatakan genius, musik itu genius gitu ya. Oke, terus what happened? Tadi di salah satu berita juga dibaca bahwa Mas Faris di situ juga menemukan juga bagaimana pemerintah itu menghadapi kasus hukum seperti yang dialami oleh Mas Faris. Apa sih yang Mas Faris lihat selain bahwa ya tadi menjadi inspirasi, tapi apa yang Mas Faris rasakan? Terutama soal pemerintah. Nggak, kalau saya sih lihatnya gini. Selama ini kan misalnya kita hukum, kita tahu dari sisi hukum ya, dari undang-undang dan segala macam. Tapi yang saya temukan ketika permasalahan ini terjadi adalah bagaimana aparat-aparat pemerintah tersebut, pemeran-pemeran yang bertanggung jawab pada permasalahan hukum, misalnya hakim, jaksa, sebagainya, polisi, itu menerapkan undang-undang itu gitu. Betul-betul diterapkan? Ya, maksudnya dalam arti kata gini. Mas Faris harapkan apa sebetulnya? Nggak sebetulnya gini, banyak yang berbeda ya. Seperti itu. Jadi artinya gini, saya pikir misalnya saya baca satu undang-undang begini bunyinya, saya pikir oh begitu, pas penerapan ternyata belum. Salah gua, salah gitu. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Mas Faris, barangkali saya nggak tahu, ini karena saya pengen tahu aja Mas Faris. Kenapa Mas Faris? Kayak waktu itu pernah ada ustadz bilang gini, ini anak muda-muda ya, gitu. Ini anak muda-muda yang paling gampang terjerumus ke dalam narkoba. Saya dalam hati gini, enggak, Faris RM, iya kemarin. Apa sih sebetulnya Mas Faris kalau boleh cerita? Why? Jujur nih ya, saya ngomong jujur ya, saya suka narkoba masalahnya. Suka, dari dulu. Kenapa? Saya nggak minum alkohol, saya nggak apa. Ya artinya dalam arti kata saya nggak ganja misalnya gitu ya, itu untuk relaksasi aja. Jadi kalau mau bilang jujur gitu ya. Tapi itu saya nggak mau jaim terus menjaga, enggak, saya jujur aja. Tapi artinya dalam arti kata bahwa misalnya kayak waktu itu juga di persidangan, misalnya hakimnya nanya gimana Mas Faris terjerumus, saya bilang maaf yang mulia saya nggak terjerumus, saya beli. Saya sadar gitu ya. Bang Oneng cuma gini gitu. Nah, tapi itu sebenarnya ngapain juga saya bohong gitu kan. Jadi bukan karena kalau anak muda kan saya broken home, saya sedih, stres kayak gitu-gitu. Enggak, dalam arti kata itu buat relaksasi. Emang buat relaksasi. Oke. Dulu demikian. Tapi memang akhir-akhir ini tidaklah begitu sebetulnya. Tidak begitu. Tapi yang jelas bahwa saya melihatnya bahwa hal-hal seperti itu tuh sebetulnya makanya untuk jelasin misalnya kayak undang-undang rehabilitasi, menurut saya sih gitu ya, rehabilitasi itu lebih tepat dipraktekkan untuk mereka yang memang benar-benar ingin pulih. Jadi lebih ke willing, lebih ke keinginan sendiri. Kalau buat Mas Faris cocoknya yang mana? Ya keinginan lebih pulih. Terus terang, memang apa namanya, ya melihat umur juga ya, melihat segala macam. Jadi perlu bantuan sebetulnya, walaupun awalnya suka tapi. Ya karena terus terang memang kalau saya boleh berterus terang di narkoba itu tidak ada istilah sembuh sih ya. Adanya pulih gitu. Pulih. Dia satu saat akan kembali. Karena godaan dan lingkungan. Karena godaan, karena lingkungan, karena apa aja bisa faktornya.
Karena dia hanya tidur gitu. Dia hanya tidur aja gitu. Makanya sebetulnya cara yang pertama adalah kita mengakui kelemahan kita dulu gitu. Kita mengaku salah. Sudah mengaku belum Mas Faris? Oh sudah. Sudah lah. Ya karena di negara ini nggak boleh narko jadi susah dong ya kan, ngapain daripada kita Karena masalahnya berhadapan dengan masalah hukum toh. Masalahnya ya itu dia, Pikir masalahnya panjang karena deh. di negara ini dilarang gitu kan. Jadi kalau mau mabok jangan di negara ini. Ini gini, berarti jiwanya masih jiwa muda gitu ya. Ya mau Nek? Ya masih Ya, rock and roll lah. Masih lah, rambut masih gondrong ya kan. Oke, sekarang kita pengen lihat apakah Faris RM masih tetap rock and roll kalau duduk di kursi saya ini. Terima kasih Mas. Kamu lemas amat sih, lecek banget. Setrika dulu. Mas Faris silakan duduk di sana Mas. Mbak Oneng mendampingi. Mbak Oneng duduk aja dari belakang. Lihat aja nanti kalau ini dibantuin jawab ya. Sip. Mas Faris, di kursi ini saya akan bertanya. Segamblang-gamblangnya, sekepo-keponya saya, senyinyir-nyinyirnya, sambil melotot-melotot dan monyong-monyong. Dan barangkali hanya saya yang berani begitu nanya gitu ya. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Ya. Seperti tadi jujur ya. Ya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Faris RM, bahwa ada ancaman. Kalau Mas Faris itu kembali menggunakan narkoba, maka anak-anak tidak akan mengakui lagi Faris RM sebagai seorang ayah. Diancam gitu? Dari yang mana itu? Dari yang kecil, dari yang kembar? Dari semuanya. Oh, dari semuanya. Tapi ngomongnya sambil manis-manis gitu. Lagi? Gitu gak sih? Atau gimana? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Lebih banyak bicara sama ibunya. Udah lewat ibunya. Tapi Mas Faris denger itu gimana? Agak gitu gak sih? Ya enggak juga. Maksudnya dalam arti kata, oke, saya siap kok. Siap ya, memang konsekuensi ini. Sudah siap nih benar ya? Siap. Oke. Takut nggak sih nggak diaku ayah sama anak? Ya takut lah. Takut. Soalnya anak bener. Betul. Fitnah atau fakta Faris RM? Bahwa kasus narkoba yang sekarang ini lebih memberikan tekanan batin ketimbang yang pertama dulu. Enggak. Fitnah atau fakta? Hah? Sama aja. Maksudnya gimana enggak? Karena justru ada pengalaman yang pertama, yang ini tidak terlalu tertekan. Gue demen jujur banget sih. Jujur lah. Oh iya. Jadi yang pertama lebih ngagetin gitu Dia ya? ngagetin. Karena waktu yang pertama saya memang masih pecandu aktif. Oh. Masih. Kalau yang sekarang, yang kemarin itu sebenarnya iseng-iseng doang. Udah nggak ada adiksi, udah nggak ada apa-apa kan. Cuman karena ulang tahun aja ya gitu. Ulang tahun juga sebetulnya enggak ya, saat itu juga enggak sih sebetulnya. Oh, saat itu juga enggak. Oke, baiklah. Jadi yang sekarang ini mungkin karena udah punya pengalaman gitu ya. Kepleset. Fitnah atau fakta? Faris RM karena dikenal sebagai artis senior yang terkenal, maka Faris RM mendapatkan special treatment dari penjaga hingga dapat menyelesaikan proses album di dalam penjara. Tidak. Hah? Tidak special treatment lah. Tidak special treatment. Sebetulnya itu berlaku bagi semua warga binaan. Cuman nggak pernah ada yang ngomong. mencoba. Jadi karena berbicara ternyata bahwa di sana kalau orang mau bikin kreativitas yang positif. Saya tanya aja gitu, apa boleh saya bikin? Oh boleh, tentu aja boleh gitu. Dan makanya justru saya mendapatkan remisi itu karena ini kebetulan saya dengar dari pengacara saya. Karena? Ketika dia bertanya kepada ini, karena justru saya dianggap memberi motivasi yang baik bagi Untuk warga yang binaan lain. segala macam. Oh, luar biasa. Ternyata di mana aja kita bisa memberikan motivasi begitu. Betul. Ya. Oke. Fitnah atau fakta Faris RM bahwa kamu merasa bersalah dengan keluarga ketika kembali harus tersandung kasus yang Ya. sama. Fakta itu. Seperti apa sih perasaan yang paling besar yang dirasakan tuh apa? Ya, seharusnya tidak boleh terulang dua kali ya. Tidak boleh terulang dua kali. Kesalahan cukup sekali, kalau kedua kali itu namanya goblok. Jadi saya termasuk mengakui diri saya sendiri bahwa saya goblok. Oke, tapi Mas Faris, apa sih sekarang hal yang paling besar yang membuat kayaknya ini kemungkinannya lebih besar Mas Faris tidak akan jatuh ke lubang yang lain, yang sama? Enggak, karena terus terang gini, mungkin tingkat yang mesti saya perbaiki itu lebih banyak ke memilih pergaulan,
membuka diri kepada, biasanya kalau saya sama Oneng karena kita nggak punya pegawai, kalau kita mau tour tuh kita selalu membuka diri kepada siapa fans yang mau ikutan untuk bekerja freelance. Sekarang kita mesti lebih berhati-hati, mesti lebih menyikapi, mesti lebih tahu orang itu siapa, latar belakangnya bagaimana. Kalau kemarin-kemarin siapa aja, benar-benar kita terbuka gitu. Bahkan kadang-kadang rumah aja kita buka pagarnya, kita nggak tutup gitu ya. Oh gitu. Artinya iya betul, sampai begitu terbukanya kita gitu, karena kita nggak merasa pernah punya masalah. Tapi berarti mungkin dari keluarga juga lebih keras ya Mbak Oneng. Lebih ini nggak sih, lebih cerewet akhirnya? Enggak juga. Enggak, benar gitu nggak, lebih cerewet? Enggak. Lebih hati-hati? Enggak, lebih berhati-hati, kita sepakat untuk berhati-hati. Tidak. Oneng nggak cerewet orang. Oh, nggak cerewet? Oke, baiklah. Oke, nah sekarang kita akan minta Mas Faris berkomentar seperti apa sih sebetulnya perasaan Mbak Oneng dan anak-anak waktu itu ketika bercerita ketika hadir di acara Rumpi No Secret. Ya, Apa sih yang dicurhatin sama Bunda itu pada kalian? Semua hal. Kita juga tanya terus, oke gimana, jadi kita datang kemarin kita nanya gimana prosesnya, udah sampai mana, terus ada gimana, oke nggak secara psikologis dan maksudnya apa sakit atau enggak, terus Gio gimana, kita nanya semua hal itu kita tanya biasanya. Apa sih yang menjadi perasaan kalian yang dominan ketika tahu ini kan bukan sekali ditangkap gitu Ayah, tapi untuk yang kedua kalinya sebagai anak-anak nih, apa sih yang berkecamuk di dalam benak kalian itu? Apa yang kalian rasakan? Kita concern pertama sih kesehatan dia. Karena dia kan udah tua. Maksudnya kalau misalnya waktu itu kejadian 7 tahun lalu, terus sekarang dia udah 56. Jadi lebih ke kayak bukan bicara bluntnya, untung bukan overdosis waktu itu kan. Maksudnya kan udah tua, bahayanya bisa ke situ kan. Jadi lebih kayak dia udah tua, kesehatannya rawan. Ada rasa marah nggak sih? Aduh Ayah gitu. Marah enggak sih? Pas kita dengar kita lebih kayak kebayang repotnya aja urusan semua itu harus keulang lagi kan. Lebih ke situ aja sih. Tapi sama kesehatan itu, dan kesehatan Bunda. Jadi hal kayak gini bikin kita kuat juga gitu loh. Makanya kita juga nggak ada yang kita sesalin juga gitu dari kejadian kayak gini, malah bikin kita jadi Apa sih dari yang kalian alami tadi, kalian mengatakan bahwa ini buat kalian sebenarnya lebih kuat gitu, lebih tough gitu ya, walaupun mungkin kalau ada beberapa mungkin kalau terutama Gio yang tinggal di Indonesia, dia harus melihat penderitaan seperti itu bertubi-tubi, kemudian mungkin pasti dia ditanya teman-temannya gitu. Bagaimana cara kalian menguatkan adik laki-laki? Kita selalu bilang sama Gio sih, pertama jangan bikin kejadian ini jadi alasan kamu buat ngelakuin hal-hal yang aneh gitu. Tapi dia cukup dewasa sih, dia dewasa banget sih kita sekarang. Nah kalian sendiri ketika ini juga menimpa kalian di sebelumnya gitu, pasti beda dong dengan sekarang. Mungkin sekarang agak lebih, tapi waktu itu bagaimana? Iya, waktu itu kita trauma ya, lumayan trauma sih, lumayan. Sampai beberapa tahun setelah itu kita setiap kali ngeliat infotainment pasti agak takut berita yang muncul, maksudnya karena waktu itu kan banyak banget, sama kayak Gio sekarang mungkin. Jadi kita ada trauma sedikit, dan kita sadar waktu itu kayak pressure-nya kita belum bisa se-open itu ngomong ke orang lain gitu. Kalau sekarang kita lumayan take it easy aja. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, kita jawab sejujurnya, iya emang lagi ada masalah, terbuka aja gitu. Tapi waktu itu kan masih muda, jadi nutup diri lebih ke kayak. Ayah kan udah tua, Ayah. Gimana komentar ya Mas Faris? Ya saya pikir saya setuju dengan komentar Fensky, anak-anak saya. Dan kebetulan kami memang di keluarga sangat dekat, jadi kami selalu berani mengkritik siapapun gitu ya. Anak-anak mengkritik ayahnya atau mengkritik ibunya itu adalah hal yang sangat itu. Paling tidak itu membuat kami hidup lebih tidak terbebani, hati kita tetap terang gitu. Karena terbuka semua, tidak ada yang dipendam. Oke. Nah, Mas Faris ini akan menyanyikan satu lagu lagi yang diciptakan dan diproduce di dalam lapas begitu ya, dan ini lagu ditulis oleh Pongki Barata dan Faris RM. Kita dengarkan judulnya Hati yang Terang. Hati yang Terang. Jika ku tahu yang akan terjadi, tak akan ada yang ku sesali. Jika ku bisa mengulang waktu, tapi sang waktu enggan menunggu. Dia
dia kan berjalan meninggalkanku. Di saat itu aku pun tahu, saat aku harus bisa menentukan pilihan, Tuhan bimbing aku dalam hati yang terang. Di saat ku terjebak dalam sesak kegelapan, Tuhan tolong berikan aku sebuah hati yang terang. Tapi sang waktu enggan menunggu, dia akan